Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basoni Bahudin, guru kejuruan Teknik Otomotif SMK Negeri Labuang, Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat. SMK sebagai lembaga pendidikan formal jenjang menengah yang dipersiapkan untuk menghasilkan tenaga kerja menengah yang akan mengisi dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Seiring dengan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka dengan capaian pembelajaran yang menitik beratkan pada penguatan hard skill dan soft skill dalam mempersiapkan peserta didik tadi untuk memenuhi kebutuhan industri. Kelas khusus Yamaha SMK Negeri Labuang sebagai satu-satunya di Sulawesi Barat SMK dengan kelas industri yang dipersiapkan untuk menjadi penyuplai teknisi bagi industri khususnya Yamaha, harus mampu menyiapkan peserta didiknya dengan kompetensi hard skill yang kuat dan soft skill yang mumpuni, sehingga kemudian mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus juga memenuhi kebutuhan belajar murid. Berdasarkan latar belakang di atas, tentunya menjadi tantangan bagi kami selaku guru kejuruan sekaligus sebagai penanggung jawab kelas khusus Yamaha di SMK Negeri Labuang adalah bagaimana secara kolaboratif merancang pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan siswa kita dalam hal hard skill dan soft skill, tentunya melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Kemudian program-program lain yang dapat mendukung pengembangan kompetensi tersebut. Hal ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, termasuk dari pihak industri. Oleh karena itu, kedepannya semoga kami senantiasa konsisten untuk merancang pembelajaran yang mendukung kebutuhan murid sekaligus sejalan dengan kebutuhan industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita. Salawat dan salam saya kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengawali aktivitas pada hari ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa bersama. Silakan. Terima kasih. Jelas baik. Sebelum kita lanjut, ada temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kita dengan mencoba menggali informasi bagaimana perasaan kita pada pagi hari ini mengikuti pembelajaran. Jangan sampai ada yang sedih, ada yang senang, ada yang gembira, seterusnya. Ada yang perasaan saya hari ini senang karena tidak terlambat dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Perasaan saya hari ini sangat senang karena pembelajaran hari ini sudah lebih banyak prakteknya, Pak. Oke, pelengkap ini di setiap awal pembelajaran. Tujuan saya ada dua. Pertama adalah bagaimana anak sekalian berani dengan percaya diri untuk menyampaikan perasaannya, karena itu penting. Yang kedua, itu pembelajaran kepada kita semua untuk keterampilan berkomunikasi, berbicara di depan teman-temannya. Oke, kita lanjut. Sekarang lebih fokus lagi, fokus ya. Siang, pagi, sore, malam akan masuk ke materinya. Setelah minggu lalu kita belajar terkait dengan identifikasi komponen sistem pemindahan tenaga, maka pagi hari ini kita akan setingkat lebih tinggi. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini: peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kerusakan pada sistem pemindahan tenaga. Jadi hari ini anak sekalian, kita akan melakukan praktik aktivitasnya untuk menganalisis gangguan yang sering terjadi pada sistem CVT, ya, melalui aktivitas pembelajaran tentunya di ruang praktek anak sekalian. Aktivitasnya akan terbagi atas 5, ada atas masalah, nanti akan saya tanyakan masalahnya dan apa. Kemudian anak sekalian akan dibagi dalam kelompok sesuai dengan kelompok kita sebelumnya melalui hasil asesmen awal yang sudah kita lakukan. Kemudian nanti anak sekalian akan melakukan aktivitas penyelidikan atau praktek berkelompok di sebelah di ruang praktek. Kemudian hasil pengukurannya dituangkan dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Kemudian yang kelima nanti hasil analisisnya dan pemecahan masalahnya anak sekalian tuangkan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di depan. Selanjutnya aktivitas yang pertama adalah orientasi masalah. Jadi peserta didik diberikan gambaran masalah melalui pertanyaan pemantik yang kemudian ditanggapi oleh
peserta didik terkait dengan masalah yang sering terjadi pada sistem CBT yang akan memandu mereka dalam kegiatan praktik. Aktivitas selanjutnya itu adalah pengorganisasian peserta didik. Jadi siswa dibagi ke dalam kelompok, bekerja sesuai dengan kelompoknya, kemudian diawali dengan pemberian instruksi sebelum mereka aktivitas praktek, sekaligus mengingatkan soft skill yang terintegrasi dalam pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah penyelidikan secara berkelompok. Jadi peserta didik secara berkelompok melakukan aktivitas praktik overhaul sistem CBT untuk menggali masalah yang sering terjadi pada sistem tersebut. Praktik ini akan mengacu kepada standar prosedur industri dengan menggunakan buku manual yang ada serta menggunakan alat ukur yang telah disediakan yang sesuai dengan panduannya. Guru pada posisi ini adalah mengamati secara komprehensif aktivitas praktik peserta didik untuk nantinya kemudian diberikan umpan balik, diberikan bantuan atau diberikan tuntunan sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi di kelompoknya. Untuk kelompok yang mengalami hambatan, kami sebagai guru memberikan bimbingan, memberikan tuntunan agar mereka bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk selanjutnya menyelesaikan aktivitas praktek di kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok lain yang sudah paham, kami hanya sifatnya memberikan penguatan ataupun umpan balik terhadap aktivitas praktik yang mereka lakukan, sekaligus memberikan penguatan soft skill yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan hasil penyelidikan sesuai dengan LKPD dalam bentuk hasil ukur, kemungkinan penyebab, kerusakan, dan langkah perbaikan. Peserta didik kemudian menyajikan hasil penyelidikannya sesuai bakat minat mereka untuk selanjutnya nantinya menjadi bahan presentasi. Ada yang membuatnya dalam bentuk laporan tertulis pada bahan yang telah kami sediakan. Ada juga kelompok atau siswa yang membuatnya dalam bentuk laporan digital menggunakan HP Android yang mereka miliki. Jadi ini sangat memberikan ruang untuk sesuai dengan bakat minat mereka dalam menyusun laporan yang ingin dipresentasikan pada tahapan selanjutnya. Pada langkah yang kelima itu adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah sekaligus mempresentasikan hasil praktiknya. Jadi siswa tadi secara berkelompok telah menyusun laporan hasil penyelidikannya, kemudian dianalisis dan evaluasi untuk kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang memenuhi aspek diferensiasi produk. Jadi ada siswa yang melaporkan tulisannya menggunakan tulisan yang telah mereka buat sesuai dengan LKPD-nya. Ada juga kelompok yang membuat laporannya dalam bentuk mind map, presentasi laporannya dalam mind map ataupun gambar yang telah mereka buat. Dan kemudian ada juga kelompok yang presentasikannya dalam bentuk video yang telah mereka buat di HP-nya tadi untuk dipresentasikan ke teman-temannya, untuk kemudian selanjutnya semua hasil presentasi tersebut diberikan umpan balik ataupun tanggapan oleh siswa lain sebagai kesimpulan dari hasil praktek tersebut. Dari serangkaian aktivitas pembelajaran dan pembiasaan positif yang kami lakukan, ini memberikan keyakinan bahwa peserta didik dengan berbagai potensi yang dimiliki harus terus difasilitasi, didorong maupun dituntut untuk mengembangkan keterampilan bukan hanya hard skill tapi juga soft skill, sehingga melalui pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik, maka itu akan bukan hanya melatih kemampuan teknisnya terhadap sepeda motor, tapi juga melatih kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri, tanggung jawab, gotong royong, kolaboratif, inisiatif dan solidaritas, sehingga kemudian bukan hanya kebutuhan pelajaran yang terpenuhi, tetapi kebutuhan industri juga bisa terpenuhi. Salam SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.